Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam direndam pakai air hangat. Jawab salamnya biar pada semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa TV1 pencinta Assalamualaikum Nusantara dimanapun Anda berada, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Al-Ustadz Khairuddin di acara dan gelombang yang sama. Semoga di hari yang penuh berkah ini, di pagi yang penuh dengan mustajabah doa ini, kita semua senantiasa disehatkan oleh Allah. Panjangin umur kita, diberikan keberkahan rizki, tidak lain dan tidak bukan, melainkan untuk beribadah kepadanya. Dan semoga kita semua termasuk hamba yang mampu bersyukur atas nikmat Allah dan mampu bersabar atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Pemirsa TV1 pecinta Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah Allah. Sesuai dengan tema kita hari ini tentang bagaimana ketika kita diberikan nikmat mampu bersyukur dan diberikan ujian kita mampu bersabar. Hidup ini tidak terlepas dari nikmat, dari segala anugerah Allah dan segala bentuk ujian. Di dalam hadis riwayat Al-Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair." Begitu menakjubkan, begitu indah li amril mu'min, bagi urusan orang mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khair. Sesungguhnya semua urusan orang yang beriman lahu khair, baginya adalah kebaikan. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak mungkin didapatkan kepada seseorang melainkan bagi orang yang beriman. Siapa itu orang yang beriman? An-nutqu bil lisan. Dia mampu mengucapkan dengan lisannya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa tasdiqun bil qalbi. Lalu dia membenarkan dengan hatinya. Dia yakini dalam hatinya bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah putusan Allah. Wa amalun bil jawarih, lalu diamalkan dengan seluruh anggota badannya. Itulah orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman yang ditakzubkan oleh Rasulullah? Bahkan semua urusannya itu baik. In asabathu sarra syakara. Dia yang ketika mendapatkan nikmat Allah, dia mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ingat, kebahagiaan itu gampang. Dengan kita bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah tambah. Alhamdulillah. Kalau kita punya rezeki, kelebihan rezeki, bagaimana cara bersyukurnya? Maka rezeki itu kita sedekahkan. Maka rezeki itu, di dalam rezeki itu ada hak orang lain minimal 2,5%. Itulah tanda bersyukur. Jangan mulut mengatakan alhamdulillah dapat rezeki, tapi pelitnya 17 setan. Ada yang begitu. Tapi pelitnya kagak hilang-hilang. Bagaimana kita mau bersyukur?
Kalau kita diberikan badan sehat, maka cara bersyukur dengan kesehatan itu kita pergunakan nikmat itu untuk mencari ridho Allah. Alhamdulillah. Pagi ini kita ngaji bersama TV One, pecinta Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah kita semua sedang mencari ridho Allah. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Punya suami, bersyukur dapat rezeki dikit, bersyukur. Dapat berapa bang hari ini? Alhamdulillah dapat 50.000. Ya udah bang sabar, emang lagi musim corona, syukur. Ya, sekarang kan kita ngeri kemarin kadang gara-gara di lockdown. Akhirnya ada himbauan bahwa suami-suami pada nyari duit dari rumah. Suaminya, istri-istri pada di rumah. Suaminya nggak ada kerjaan, akhirnya istrinya inisiatif sendiri. Alhamdulillah bisa nyari duit sendiri. Hari pertama jual kulkas. Hari kedua jual TV. Hari ketiga jual mesin cuci. Hari keempat alhamdulillah bersih. Itulah karena tidak bersyukur. Maka orang mukmin yang seluruh urusannya itu baik, ketika diberikan rezeki oleh Allah, dia bersyukur. Kalau diberikan ilmu, amalin. Jangan punya ilmu disuruh maju kagak mau. Ada orang maju sinis. Ada yang begitu? Ada. Kenapa dia punya ilmu, dia tidak bersyukur? Maka ilmu yang ada dalam dirinya, kalau dia bersyukur, dia amalkan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika saja engkau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, la azidannakum, niscaya aku akan benar-benar tambah, karena ada nun taukid di situ. Tapi ingat, wala in kafartum, jika kamu kufur, ingkar atas nikmat yang Allah berikan, diberikan nikmat dia tidak bersyukur, dikasih rezeki bukan buat mendekatkan diri kepada Allah, diberikan rezeki bukan untuk mencari ridho Allah, diberikan badan sehat malah jauh dari Allah, la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi kalau kamu kufur dan ingkar atas nikmat Allah, ingat, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku teramat sangat pedih. Syukur kita. Kalau orang bersyukur insya Allah ditambah. Ada si buta berteman sama bongkok. Kata buta, kok, bagaimana lu ntar gue traktir? Kata bongkok, mau traktir buta. Ngomong si bongkok, buta, kita berteman udah lama. Terus kok, gue lagi dapat gusuran, mantep, tenang aja lu, gue traktir pokoknya. Traktir di mana? Traktir di restoran yang paling mewah. Terus ntar gue jalannya gimana? Kata buta, tenang, gue tuntun. Ternyata diajak ke restoran. Begitu sampai restoran, rupanya si bongkok niatnya lain sama si buta. Niatnya bercanda, kita nggak tahu bercanda apa jahat. Akhirnya itu si buta dikerjain sama bongkok. Nah ini nih si buta kagak ngeliat, dipesenin tulang, sop tulang, akhirnya dikasih si buta. Begitu dimakan tuh tulang, si buta kagak ngeliat lagi, digigit itu tulang sekenceng-kencengnya. Kata buta, waduh buju guneng, apaan sih ini, keras banget. Digigit itu tulang sama si buta, saking kencengnya gigit tulang, akhirnya si buta matanya melek. Ya Allah, kata buta, lah lu kok ternyata ngajak gua makan di restoran, bukan pengen makan yang enak, gua lu kasih tulang. Akhirnya apa? Si buta marah sama bongkok. Si bongkok dihajar belakangnya pakai tulang. Kamu, saking kencengnya dihajar, si bongkok akhirnya badannya lempeng. Ya salam. Orang yang bersyukur mestinya dia alhamdulillah ya Allah. Saya yang tadinya buta gara-gara bongkok ngasih tulang,
akhirnya saya bisa melek. Yang bongkok juga digedik pakai tulang, akhirnya bisa lempeng. Saya bersyukur, ya Allah, inilah jalannya. Dapat anugerah. Pulang-pulang saking girangnya si buta melihat pun rambutan. Si bongkok, maaf. Bongkok lihat pohon rambutan, bongkok naik rambutan, dia lupa. Akhirnya jatuh bongkok lagi. Si buta ngelihat si bongkok jatuh dari pohon rambutan, bongkok lagi. Akhirnya buta tawa geli banget. Ya Allah, saking tawanya, saking geliknya itu si buta sampai merem-merem. Akhirnya buta lagi. Bongkok yang tadinya lempeng jadi bongkok lagi. Si buta yang tadinya melek jadi buta lagi. Ini karena nggak bersyukur. Iya Pak, iya. Iya Pak, iya. Makanya syukur itu yang paling mudah mengucapkan alhamdulillah. Tapi syukur bil jawari, menjalankan, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk mencari ridho Allah. Dikasih harta, sedekahi. Jangan pelit, 17 setan. Rasul sudah ancam al-bakhilu ba'idum minallah, ba'idum minan nas, ba'idum minal jannah, qaribum minan nar. Orang pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga, dekat ama neraka. Jadi kalau orang yang pelit, biar rajin, ibadahnya rajin, tetap masuk neraka. Na'udzu. Dikasih rezeki. Cara bersyukurnya adalah kita gunakan rezeki itu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih kesehatan, kita gunakan kesehatan itu untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata rezeki bukan duit doang. Ternyata rezeki bukan materi doang. Ini sehat, ini rezeki. Karena nggak mungkin kita mau dikasih duit yang banyak, tapi kita sakit. Iya apa enggak? Iya apa enggak? Yang kedua, wa in asobat huldorro sobaro. Orang mukmin yang dianggap takzub oleh Rasulullah, orang mukmin yang semua urusannya baik, orang mukmin yang tidak mungkin dia dapat melainkan bagi orang yang beriman, ketika ditimpa berbagai macam musibah, dorok, sakit, bangkrut, enggak dapat kerja, ini kan ujian. Sobaro, dia mampu bersabar. Bahkan dalam Al-Quran Allah ingatkan, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan coba, kami akan uji manusia bisyarri dengan keburukan. Sakit, banyak fitnah, ada aja halangannya. Ini kan ujian dari Allah. Lagi dagang tiba-tiba, Masya Allah, ada teman saya. Pagi-pagi mau berangkat kerja, dia panasin motornya. Sambil dia panasin, dia sholat subuh, ternyata motornya hilang. Ini kan ujian dari Allah. Kalau dia bersabar, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, maka ujian tersebut, musibah tersebut diganti oleh Allah. Maka orang mukmin yang takjub ketika dia ditimpa berbagai macam musibah, sobaro, dia mampu sabar. Habsun nafsi ala ma takrih, menahan diri dari apa yang dia tidak inginkan. Ujian yang begitu berat. Subhanallah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ustadz, ujian saya berat. Anak saya yang satu lulus SD, yang satu lulus SMA, yang satu mau kuliah. Duitnya belum ada. Ya Allah, bagaimana Ustadz? Ini pun adalah ujian dari Allah. Bukan berarti sabar itu terus dia menahan diri. Makanya kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, as-sabru ala salasati aujuhin. Sabar ada 3 macam. As-sabru ala ta'ah, as-sabru alal maksiyah, as-sabru alal musibah.
3, sabar ketika menjalankan kita taat kepada Allah. Ternyata untuk taat itu pun perlu sabar. Bangun malam, subhanallah, berat rasanya bangun malam. Kalau kita nggak sabar, subhanallah, kita akan bablas. Ada yang bangun malam mungkin mohon maaf, kadang-kadang kita bukannya sholat malahan kencing. Iya apa kagak? Ada yang bangun malam subhanallah bukannya kencing, malahan ngigo. Ngimpi diuber-uber sama setan. Bangun malam bukannya sholat. Ternyata untuk menjalankan ibadah perlu sabar. Ada yang baru hijrah, baru mulai taubat, baru mulai jadi orang bener. Biasanya berangkat ke kafe, berangkat ke tempat-tempat hiburan malam, nyari cabe-cabean, ngeri sekarang mah di mana aja. Apalagi kita mohon maaf tempat gituan mau udah banyak. Lah saya pulang ceramah kuat digodain. Pulang ceramah ngasoh, masya Allah datang perempuan. Saya namanya manusia kan sama. Ada perempuan buru-buru saya taruh songkos saya. Iya. Pakai sorban, saya umpetin sorban saya. Ada perempuan nih. Dia ketok, Pak. Saya buka kaca saya. Apa Mbak? Kok malam-malam masih ada di sini? Iya Pak, saya dagang. Masya Allah. Dagang apa Mbak malam-malam? Kata dia. Dagang Mbak saya. Dagang kopi apa susu? Enggak Mbak. Enggak Pak, saya dagang rempah-rempah. Masya Allah. Saya tanya, rempah-rempah apa Mbak? Rempah-rempah, mata merem, dapat upah. Ya salah. Saya pakai peci saya pakai sorban saya. Maaf Mbak, saya ini ustadz. Saya ini pulang ceramah, ini sorban saya, ini peci saya. Apa kata mbak-mbaknya? Oh kalau Pak Ustadz beres setengah aja. Pengen berkah juga rupanya dia mau Ustadz. Ya Allah. Saya pulang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam istri saya. Mi siapin rempah-rempah. Apa kata? Apa rempah-rempah? Mata merem dapat upah. Udah lu diam. Ya Allah. Untuk taat itu mesti ada sabar. Coba kalau nggak ada iman, masya Allah kita suruh bayar separuh, hajar bleh. Betul nggak? Ya manusia kan punya syahwat. As-sabru ala ta'ah, as-sabru alal maksiyah. Sabar menjalankan maksiat. Jadi kalau ada maksiat kita sabar, kita nggak mau, itu kita masih mampu. Diajak ke sono, diajak ke sini kita nggak mau, dibayarin nggak mau, nah itu sabar. Dan tingkat ketiga, as-sabru alal musibah. Sabar terhadap musibah. Musibah yang kecil, musibah yang besar itu adalah musibah. Kullu masa'al mu'min fahuwa musibah. Setiap yang tidak menyenangkan bagi seorang mukmin itu adalah musibah. Belum lagi musibah yang gede, dikasih sakit. Masya Allah bagaimana Nabi Ayub ujian yang begitu berat. Nabi Ayub mampu bersabar. Bagaimana Nabi Yusuf yang ketika difitnah karena memperkosa seorang istri pembesar, Zulaikha akhirnya dipenjara selama 7 tahun. Nabi Yusuf mampu bersabar. Orang mukmin ketika dia bersabar, ketika dia ditimpa berbagai macam ujian, dia mampu bersabar. Itulah orang-orang yang terbaik. Fakana khairul lahu, maka itulah yang terbaik dalam dirinya. Dan pada akhirnya bagi orang-orang yang bersabar kata Allah, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan kabarkan berita gembira wahai Muhammad kata Allah, as-sabirina, kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang yang bersabar? Dia yang ketika ditimpa musibah dia mampu mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemirsa TV One, pecinta Assalamualaikum Nusantara, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Ternyata kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sangat mudah diucapkan.
Tapi kalau kita amalkan, subhanallah, begitu banyak fadilah, begitu luar biasa manfaatnya. Innalillahi, sesungguhnya milik Allah. Pangkat milik Allah, jabatan milik Allah, harta milik Allah, wa ilaihi rajiun, dan bakal kembali kepada Allah. Ilmu milik Allah, kesehatan milik Allah, nyawa kita milik Allah. Betul? Iya apa kagak? Makanya orang yang mengatakan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allah akan ganti musibahnya dengan berbagai macam nikmat. Walaupun gak gampang, walaupun sulit. Berapa banyak orang yang ketika rumah tangganya mulai dalam keadaan bahagia, anak baru satu sedang cinta-cintanya kepada suaminya, ternyata diuji oleh Allah, suaminya meninggal dunia. Dia merasa seolah-olah ini adalah kiamat. Padahal kalau dia bersabar, ternyata Allah lebih cinta. Dia cinta kepada suami, Allah lebih cinta kepada dirinya. Dia bersabar, insya Allah akan diganti dengan suami yang lebih baik. Kan begitu. Makanya kan kalau ada janda tua, nafkahin. Kalau ada yang muda, ada tikahin dah. Tuh. Ya apa kagak? Allah subhanahu wa ta'ala yang maha memiliki langit bumi beserta isinya. Kita ketika diuji oleh Allah, memang hidup ini adalah ujian. Wa nablukum bil khairi wa syarri fitnah. Kami akan uji kamu semua dengan keburukan. Bukan hanya keburukan. Ujian itu wabil khairi, dengan kebaikan. Ada orang mengatakan, ya Allah saya diuji, dikasih susah, di PHK, kehilangan harta. Tapi orang gak pernah menganggap naik pangkat dapat ujian, dapat rezeki dapat ujian. Padahal dia gak tahu bahwasanya kebaikan pun itu ujian. Jangan dianggap orang naik pangkat itu bukan ujian. Di mana ujiannya? Apakah ketika dia naik pangkat, dia mampu bersyukur atas Allah, nikmat yang Allah berikan kepadanya? Betul tidak? Kadang-kadang mentang-mentang naik pangkat sombong. Betul? Iya. Begitu sombong dia nggak tahu bahwa pangkat itu hanya sementara. Ingat fitnah, wa ilaina turja'un. Dan kepada kami, kamu semua akan dikembalikan. Bahwa siapa yang dikasih musibah, dia mampu bersabar. Siapa yang dikasih nikmat, dia mampu bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa TV One yang insya Allah kita semua dirahmati Allah. Pemirsa TV One, pecinta Assalamualaikum Nusantara, dimanapun Anda berada. Siapa orang yang tidak mampu bersabar atas musibah? Karena memang hidup ini hakikatnya ujian. Betul tidak? Tidak ada kita yang gak punya masalah. Iya Bu. Cuman masalah kita berbeda. Ada yang suaminya karirnya hebat. Ada yang gajinya gede. Ujian, suaminya selingkuh. Betul. Duit gak kekurangan. Diuji suaminya selingkuh, akhirnya istrinya selingkuh. Suaminya punya will. Wanita idaman lain. Apa kata istrinya? Gue juga nggak mau kalah, punya pil pria idaman lain. Akhirnya rumah tangga, keluarga broken home. Ujian. Ada orang yang hidupnya tenang, miskin. Miskin kan kagak enak. Iya Bang Aga? Iya. Dan ternyata memang yang miskin, yang kaya, yang sehat, yang sakit, semua itu adalah ujian dari Allah. Sehingga kita, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang pertama saya bacakan, ajaban li amril mu'min, sangat takjub bagi orang beriman. Siapa? Ketika dapat nikmat, dia bersyukur. Ketika diuji, dia bersabar. Siapa orang yang tidak bersyukur atas nikmat yang sedikit? Niscaya dia tidak akan pernah mampu bersyukur atas nikmat yang banyak.
Ayo dah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang ujian gak pernah berhenti dalam hidup ini, kecuali satu, sudah meninggal dunia, udah mati, baru berhenti diuji. Bayangin, dulu nih mungkin orang-orang tua kita merasa enak kalau anak udah pada gede. Dulu sibuk mikirin anak, bayaran sekolah SD, ada yang SMA, anak udah gede, dikasih cucu 3 biji, ujian lagi, belum lagi ntar dikasih sakit. Kalau udah sakit ribet, iya apa enggak? Iya apa enggak? Apalagi yang udah tua, Masya Allah, penyakit di pala pindah, pala hilang, pindah ke kaki. Karena memang ini adalah segala nikmat, kalau begitu banyak Allah kurangin. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Dan barang siapa yang dipanjangkan umurnya dikurang-kurangin. Supaya apa? Supaya dia mikir. Tadinya gigi apa aja kita makan, yang keras kita makan, rongginang kita makan, uli kita makan. Udah tua mah boro-boro rongginang. Uli nggak kuat, paling juga ongol-ongol. Dikasih kacang kayak main bola. Giring sono, giring sini. Iya apa kagak? Wa man nu'amirhu nunakisu, Allah kurangin. Pendengaran udah nggak mulain. Tadinya ngomong dikit kedengeran, sekarang mah susah. Cuman kalau orang ngomongin duit baru denger. Mata yang tadinya ngelihat apa aja kelihatan, Allah kurangin. Ngelihat Quran, hurufnya udah pada berderet. Ngelihat orang remeng-remeng, tapi aneh ibu-ibu kalau ngelihat duit mah kenal. Mana yang merah cepek, yang biru gocap, walaupun matanya udah kagak ngelihat. Ya Allah, itulah ibu-ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pemirsa TV One, pecinta Assalamualaikum Nusantara, kita semua yang selalu diuji oleh Allah diberikan kekuatan bersabar. Dalam arti bukan berarti orang yang sabar pasrah, tapi dengan kesabaran itu dia bisa bangkit. Dengan kesabaran itu intinya agar naik derajatnya. Dengan ujian, insya Allah Allah ingin meninggikan derajat kita. Dengan bersyukur, Allah ingin menambahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bersyukur, Allah tambah. Punya ilmu sedikit, manfaatin, insya Allah berkah. Punya harta, disedekain, berkah. Makanya tuh ada kadang-kadang status, jangan nunggu kaya baru sedekah. Bersedekahlah kamu, maka niscaya kamu akan kaya. Cakep tuh. Bahkan kalau orang-orang Indonesia ini semuanya gemar sedekah, insya Allah kita selesai dari kemiskinan. Karena banyak orang-orang yang tidak mau bersedekah. Mari di penghujung acara ini, alhamdulillah saya menemani selama 6 hari. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Mudah-mudahan ini semua menjadi nilai ibadah, khususnya buat diri pribadi. Karena pada hakikatnya menyampaikan kebaikan adalah untuk diri pribadi dan untuk para pemirsa TV One semua, yang insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya dengan rahmat Allah kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan dengan rahmat Allah kita mampu bersabar atas segala ujian, bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Itulah kenapa orang yang beriman dikatakan ajaban li amril mu'min. Cukup sekian dari saya. Insya Allah di lain kesempatan kita dapat berjumpa lagi dalam acara yang sama, acara TV One Assalamualaikum Nusantara. Mudah-mudahan acara Assalamualaikum Nusantara ini mendapat berkah. Insya Allah tambah berkah dan berkah terus. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.